Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah orang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalam, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini menjadi pengajar kebenaran. Dalam Injil hari ini, Yesus mengecam para ahli Taurat yang menuntut orang lain untuk melaksanakan hukum, tetapi mereka sendiri tidak melaksanakannya dalam kehidupan. Kehadiran mereka menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Dengan tegas, Yesus mengatakan bahwa para ahli Taurat mengambil kunci pengetahuan, tetapi mereka sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang mau masuk pun mereka halang-halangi. Kepandaian dan pengetahuan adalah sarana untuk menjadikan manusia lebih bijaksana dan rendah hati, serta terbuka pada sebuah perubahan hidup yang mengarah kepada Tuhan. Namun demikian, tidak jarang, justru semakin orang pandai dan berpengetahuan, semakin pula orang pandai berdalih dan bersembunyi di balik pengetahuannya itu. Rasionalisasi terjadi di banyak bidang, termasuk dalam iman kepada Tuhan. Manusia menganggap diri tahu semua dan seolah tidak memerlukan Tuhan lagi. Teguran Tuhan Yesus hari ini berlaku untuk semua yang bersikap demikian. Situasi zaman sekarang cukup banyak sudah terkontaminasi dengan suasana ini, hingga kehidupan manusia makin menjauh dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus ingin mengajak kita supaya menjadi pengajar kebenaran ilahi dan juga membawa orang lain untuk mengalami kasih Yesus. Kita harus membawa kasih Kristus kepada sesama dalam kehidupan ini. Semoga kita semakin tekun untuk mendengarkan pengajaran Yesus lewat sabdanya, sehingga kita juga mampu membawa orang lain untuk merasakan kasih Allah dalam hidup melalui perkataan dan perbuatan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan.
Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.